semakin kita cengkram agama kita, semakin kita kuat dengan idealisme kita, maka semakin berat untuk kita melangkah. Nanti antum akan menyaksikan begitu banyaknya orang-orang yang seakan-akan membawa kebenaran, tetapi di samping kebenaran, ya mereka tidak melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summa yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Rawahu Syaikhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, yang ada pada zaman aku. Jadi siapa sebaik-baik manusia? Adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Qarni itu korun ya. Kornun itu adalah ya apa namanya? Periode ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah periode yang ada kurun ya, yang ada pada zaman Nabi. Baru kemudian summal ladzi yalunahum, dan kemudian setelah itu, setelah kalian, maka sesudah kalian, yalunahum yaitu sahabat. Ya, orang yang ada di zaman Nabi, sahabat itu yang terbaik. Kemudian diikuti setelah sahabat adalah tabi'in. Summal ladina yalunahum, ini dalam hadis yang lain, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian berikutnya sampai pada zaman, kata Nabi, summa yaji'ul qaum. Nanti ada pada satu zaman di mana satu kaum tasbiqu syahadata ahadihim. Dia akan mendahulukan sumpahnya, syahadatnya di antara kalian, yaminahu ya, di kanan kalian, wa yaminuhu syahadatahu, dan juga di kanan kalian syahadatnya dia. Hadis riwayat Syekhoni. Jadi ada nanti pada satu kaum setelah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada zaman yang kamu akan temukan apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan itu hanya ada pada kanan mereka saja. Di kanan kalian mereka bersyahadat, tapi di kanan berikutnya dia tidak bersyahadat. Ya, jadi banyak nanti ada zaman di mana kemunafikan itu merajalela. Dan sekarang udah ada zamannya itu. Ya udah masuk kita zaman di mana yang digambarkan oleh Nabi, yang mereka hanya bicara saja tentang iman. Mereka hanya bicara tentang syahadat saja. Tapi apa yang mereka ucapkan tidak teraplikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, antum bisa lihat sekarang keadaan kondisi yang ada. Nah, yang kita lihat lagi kasus ya. Ini kalau saya ngelihat contoh-contoh yang ada saja. Ya bagaimana seorang yang kita katakan kita sangat kagumi ya, ormas yang sangat kita kagumi, tapi oknumnya yang melakukan hal yang seperti itu. Ya ini sekarang zamannya ini kan omongan-omongan ini ya banyak nih ya, mata-mata apa kalau kita bilang dari Israel itu untuk ya umat Islam itu untuk menjadi saksi atas kebenaran Israel, tetapi di balik kebenaran itu ya mereka melakukan kezaliman yang sangat luar biasa. Dan banyak umat Islam tergelincir, Pak. Karena tadi ya mereka katakan ini kita pengen apa? Pengen perdamaian. Itu kan dengan alasan, dengan dalih bahwa yang didatangin itu adalah presiden yang kebetulan dari Islam. Dalihnya itu kan, yang 5 orang ini dalihnya itu. Ya kami diajak ke sana untuk itu. Jadi nanti antum akan menyaksikan begitu banyaknya orang-orang yang seakan-akan membawa kebenaran, tetapi di samping kebenaran ya mereka tidak melakukan itu. Inilah zaman yang sangat kita takuti. Ya, nanti orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, mereka seperti memegang bara api. Ente ngikutin zaman
dan ente bertolak belakang dengan zaman itu seperti kita memegang bara api. Semakin kita cengkram agama kita, semakin kita kuat dengan idealisme kita, maka semakin berat untuk kita melangkah. Sehingga nanti kita gampang sekali terombang-ambing. Dan itu sudah digambarkan juga dalam hadis yang lain. Yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Bahwa nanti di satu zaman umat Islam itu seperti hidangan yang ada di atas meja. Ya, ketika kita lagi ngaji begini, hidangan disajikan. Habis nggak tuh hidangan? Habis. Semua berebut mengambil itu. Jadi gambaran, kata Nabi, gambaran umat Islam di akhir zaman, antada alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana makanan yang tersaji di atas meja. Semua tangan ini mengambil makanan tadi. Dan umat Islam saat itu seksi sekali. Umat Islam seksi banget. Karena begitu banyaknya umat Islam, maka yang mereka cari siapa nih umat Islam yang paling banyak? Wah, ini ormas ini yang paling banyak, itu yang didatangi. Ya. Dan nanti pun sama. Ya. Pilkada, pilpres, nah, umat Islam bagaikan apa tadi? Hidangan. Sampai habis hidangan tadi. Tidak tersisa lagi tuh. Haibahnya ormas-ormas Islam itu sudah semakin terpuruk. Umat Islam juga tidak terlihat lagi, padahal dia adalah mayoritas. Sampai ketika statement ini disampaikan oleh Rasulullah, itu sahabat sampai kaget. Amin killah, nahnu ya Rasulullah. Apa kami sedikit ya Rasulullah? Umat Islam akan dihancurkan seperti hidangan, diperebutkan oleh semua kepentingan dunia mereka. Apa itu nanti? Apa kami sedikit? Tidak, balia antum yauma idin kasir. Kalian saat itu banyak. Tapi walakinnakum gusaun ka gusais sail. Kata Nabi, banyaknya kalian bagikan buih-buih yang ada di lautan. Buih kalau di lautan kena ombak gimana? Hilang. Buih kena ombak tuh hilang. Kayak enceng gondok. Tidak mengikat ke akar, tidak mengakar ke bawah, tidak mengikat ke atas. Ngambang, terombang-ambing. Itulah kondisi umat Islam di akhir zaman. Wala yaqdipanallah min qulubi aduwikum. Maka setelah itu Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh Islam terhadap Islam. Gak ada takutnya, Pak. Orang Israel itu gak takut sama umat Islam. Sama orang Palestina gak takut. Kenapa? Sekitar yang ada di Israel, di Palestina itu gak ada kepentingan terhadap orang Palestina. Masing-masing berjalan dengan sendiri-sendirinya. Sehingga rasa takut musuh-musuh Islam terhadap Islam itu sudah gak ada sama sekali. Orang melecehkan Islam itu begitu mudahnya dan mereka gak takut. Ya. Dan kita lihat, ya, bertahun-tahun ya kita lihat bangsa kita, saudara kita orang Palestina dibantai, dibunuh, ya. Tapi mana kepedulian orang-orang yang ada di sekitar tadi? Ya, karena umat Islam saat itu haibahnya sudah hilang sama sekali. Ya. Wa yulqiyanallahu fi qulubikumul wahan. Karena saat itu umat Islam sudah terjangkit penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Ya, sahabat bertanya, wa mal wahan? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah cinta kepada dunia dan hilang ruh jihad manusia saat itu. Takut akan kematian. Ya, artinya untuk berjihad itu orang sudah kehilangan ruhnya tadi. Ya. Membela umat Islam itu sudah tidak ada. Kenapa? Kepentingan dunia lebih utama daripada menegakkan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang 14 abad lalu disampaikan oleh Nabi dan sekarang sudah mulai terjadi. Di mana kebobrokan umat itu luar biasa di akhir zaman. Antum akan terperanjat, akan terkaget-kaget melihat kondisi seperti ini. Ya, itu sampai besan saya begitu ngelihat ini, ya. Langsung ngirimin WA, ya. Saya bilang udah tahu bahasa ya. Emang dari dulu kayak begitu. Seperti itu, ya. Kita lihat kondisinya udah mulai apa tadi? Ya, orang sudah terjangkit penyakit apa tadi? Hubud dunia, cinta kepada dunia dan takut akan kematian.